Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Gak lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Di tengah tawa Xiaoyan yang menggelegar, Xiaoyan dan rekan-rekannya muncul dari tempat peristirahatan mereka. Setelah duduk di aula, Xiaoyan dan 7 orang lainnya bersandar dengan nyaman di kursi perlengan, membiarkan aroma teh yang menyegarkan membasuh kelelahan latihan mereka. Sambil menunggu Jenny dan yang lainnya tiba. Bagaimana latihan keterampilan bertarung timnya? Suara mereka terdengar sebelum mereka tiba. Dengan suara jernih seperti lonceng perak, King Horan, Jenny dan yang lainnya tiba. Xiaoyan tersenyum meriang dan menjawab, "Saya sudah menguasainya." Le Salong bertanya dengan cemas, "Sudah menguasainya? Seberapa kuat?" Xiaoyan menyeringnya dan berseru tentang kekuatan skill bertarung tim yang disambut sorak-sorai dari aula. King Horan berkata dengan gembira, "Dengan skill bertarung ini, saya jauh lebih percaya diri dengan latihan Anda." Namun Le Salong tetap memperingatkan, "Meskipun Anda mungkin percaya diri, kedua raksasa itu, Istana Obat dan Aliansi Bayangan terlalu kuat. Jadi Anda harus tetap berhati-hati." "Tentu saja saya tahu itu." Xiaoyan mengangguk, melirik Jenny dengan sedikit rasa ingin tahu. "Lihat saya terlalu senang sampai hampir lupa." Jenny tiba-tiba menyadari, Huoli telah mengirimkan informasi pertama. Dikatakan bahwa Istana Obat sedang memantau dengan ketat relokasi klan Xiao ke wilayah mereka. Meskipun mereka masih memantau Xiao Mansion, tampaknya pengawasannya tidak seintensif sebelumnya. "Oh, ngomong-ngomong, saya meminta Lang Tian untuk bertemu dengan Huoli kali ini. Dan Lang Tian memberitahu Huoli bahwa dia sangat yakin Tuan Muda Xiao dapat memperjuangkan keadilan bagi klan Iblis Obat. Dan saya bisa melihat bahwa kepercayaan Huoli pada Tuan Muda Xiao telah meningkat. Dan itu menarik. Mereka berdua bahkan bertukar pendapat tentang alkimia. Setelah Huoli pergi, Lang Tian memberitahu saya bahwa Huoli sangat berbakat dalam alkimia, tidak kalah berbakat darinya. Jika Huoli memiliki akses ke persediaan bahan obat yang melimpah seperti dirinya, Lang Tian merasa setidaknya dia bisa menjadi alkemis tingkat 7. Dia juga berkata, "Tuan Muda Xiao, Anda sungguh luar biasa. Anda telah menemukan harta karun lain." Semua orang tertawa. Kemudian Jenny melanjutkan, "Jing Wuchen juga baru-baru ini mengidentifikasi semua individu mencurigakan di sekitar Xiao Mansion. Namun mata-mata badan intelijen belum menyusup ke faksi-faksi tingkat atas. Jadi saat ini dia belum bisa memberikan informasi tentang Istana Obat, Klan Iblis Jiwa, dan Aliansi Bayangan." Xiaoyan cukup senang dengan ini. "Bagus sekali. Selama Huoli tulus bekerja untuk kita, dengan dia di Istana Obat, ancaman yang ditimbulkannya terhadap kita akan berkurang. Ketika Istana Obat benar-benar aman, tanyakan padanya apakah dia mau datang ke Xiao Mansion, dan kita akan mendukungnya. Bukan hanya dengan alkemis tingkat 7, tetapi bahkan jika dia bercita-cita menjadi alkemis tingkat 8, kita akan mendukungnya." Xiaoyan menyesap tehnya, berdehem dan melanjutkan, "Jing Wuchen juga cukup hebat. Dia dengan cepat mengidentifikasi semua mata-mata di sekitar Xiao Mansion. Sedangkan untuk menyusup ke Istana Obat, Klan Iblis Jiwa, dan Aliansi Bayangan, itu pasti tidak akan terjadi secepat itu, karena butuh waktu untuk berkembang." Jenny mengangguk, tetapi tidak melanjutkan percakapan. Ia mengganti topik pembicaraan dan bertanya, "Jadi, kapan kalian berencana pergi?" "Awalnya saya pikir tidak perlu terburu-buru. Mari kita beristirahat beberapa hari sebelum pergi." Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, kemudian mengangguk ke arah King Mu'er dan Xiao Zhan. "Tapi lihat mereka sedang mengasap pisau mereka tidak sabar." "Hei!" King Mu'er berpura-pura marah, tetapi kegembiraannya tak tersamarkan.
Tuan Muda Xiao benar-benar mengerti kita. Xiao Zhan menyeringai, menggosok-gosokkan kedua tangannya. Matanya berbinar-binar karena gembira. Apa kalian tidak perlu bersiap? Tanya Jenny, sedikit khawatir. Kami sudah bersiap. Dua suara menyatu, bukan suara King Mu'er dan Xiao Zhan, melainkan suara Long Yi dan Feng Feng yang paling pendiam. Xiao Yan mengangkat bahu dan merentangkan tangannya ke arah Jenny, sehingga Jenny memelototi Xiao Yan dengan tatapan cemberut dan berkata, "Jadi begitu, Anda juga tidak sabar?" Xiao Yan tertawa terbahak-bahak dan berdiri. "Kalau begitu, ayo kita keluar sekarang." Lalu ia berkata kepada King Horan, "Saudaraku, jangan khawatir, saya pasti akan menjaga Mu'er dengan baik." "Tentu saja saya tidak khawatir." King Horan tertawa terbahak-bahak. "Dia calon istri Anda. Dia pergi dengan Anda untuk mencari pengalaman. Kenapa saya harus khawatir?" Semua orang tertawa lagi. Sehingga Xiao Yan sedikit tersipu. Ia melirik King Mu'er yang tersipu malu karena bahagia dan merasakan kemanisan yang tak terlukiskan di hatinya. Kemudian Xiao Yan dan 7 orang lainnya diam-diam meninggalkan Xiao Mansion di malam hari, melaju kencang ke arah yang ditunjukkan peta. Beberapa hari kemudian mereka masih jauh dari tujuan. Xiao Yan dan teman-temannya beristirahat di punggung gunung, menatap malam yang luas. Nan Ermi melutkan kening dan berkata, "Saya selalu merasa sedikit gelisah." "Kenapa?" "Pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa lokasi yang ditandai di peta adalah puncak yang tinggi? Tempat yang begitu jelas, bukankah seharusnya sudah dicapai oleh orang lain setelah ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya?" Xiao Yan mendengarkan, berpikir lalu mengangguk. "Ya, itu bukan hal yang mustahil. Hanya saja saya melewatkannya." "Saya rasa tidak." Zijing berkata, "Melihat peta saja sudah benar, tapi siapa yang bisa bilang tidak ada misteri di luar sana yang belum terungkap?" "Ya," kata-kata Zijing masuk akal. Xiao Yan menirukan Zijing sambil berpikir. King Mu'er menarik lengan baju Xiao Yan. "Apa maksud Anda? Saat Anda bilang ini mungkin, saat berikutnya Anda bilang itu masuk akal. Saya rasa tidak ada gunanya kita berspekulasi di sini. Bukankah akan lebih jelas kalau kita ke sana dan melihatnya?" "Sepertinya ini satu-satunya cara. Saya harap ini tidak sia-sia," gumam Nan Erming. Suasana hati semua orang juga menjadi kurang optimis dari sebelumnya. Namun Xiao Yan tersenyum licik dan berkata, "Mungkin kita tidak perlu melakukan perjalanan sejauh ini untuk memverifikasinya." Ia tersenyum pada tatapan bingung kerumunan. "Kalian lupa bahwa Xiao Mansion kita sekarang memiliki badan intelijen, dan personel badan intelijen tersebar di seluruh benua." "Apa maksud Tuan Muda Xiao?" Mata semua orang tiba-tiba berbinar. Xiao Yan mengangguk. "Iya, kerahkan badan intelijen dan minta Jing Wuchen untuk memerintahkan personel intelijen terdekat untuk pergi dan menyelidiki terlebih dahulu untuk mencari tahu apakah ada runtuhan kuno di sana. Mereka juga dapat membantu kita mencari tahu situasi di sana terlebih dahulu, sehingga kita dapat memiliki rencana yang sangat matang sebelumnya." Xiao Yan memuji. "Saya akhirnya benar-benar mengerti betapa tepat keputusan kita untuk menyerap Jing Wuchen ke dalam Xiao Mansion." Nan Ermi melototi Xiao Yan dengan tidak senang. "Jadi, Anda hanya menyetujuinya begitu saja saat itu?" Xiao Yan tersenyum malu. "Anda tahu kepribadian saya. Saya tidak akan berpikir sedalam diri Anda. Selama itu keputusan Anda, saya yakin itu benar, dan saya mendukungnya." "Baiklah." Xiao Yan bingung harus tertawa atau menangis, menyela ocehan Xiao Zhan. "Saya akan segera menghubungi Jing Wuchen." Beberapa hari kemudian di sebuah kota terpencil, Xiao Yan menerima surat dari Jing Wuchen, dan ekspresinya berubah dari gembira menjadi khawatir saat membaca isinya. Jadi semua orang menjadi gugup. King Mu'er tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Ada apa?" Xiao Yan mengeluarkan 3 pecahan peta dari cincinnya dan meletakkannya di depan semua orang. "Saya menyuruh Jing Wuchen mengirim seseorang untuk memeriksa peta dan menandai reruntuhan kuno di daerah itu.
Laporan Jing Wuchen mengatakan tidak ada runtuhan kuno yang diketahui di daerah itu. Itu kabar baik. Artinya, reruntuhan itu belum ditemukan oleh siapapun. Semua orang senang, tetapi juga bingung dengan ekspresi Xiaoyan. Kenapa, Tuan Muda Xiao? Saya memang senang, tapi ekspresi Xiaoyan berubah. Saya menggambar bentuk puncak untuk Jing Wuchen, tetapi jawaban Jing Wuchen tidak begitu pasti, yang membuat saya merasa sedikit ragu. Apa yang dikatakan Jing Wuchen? Jing Wuchen mengatakan daerah itu sangat terpencil, dengan pegunungan yang bergelombang, tidak ada pemukiman manusia, dan sering terdapat binatang buas. Anak buahnya tidak cukup kuat untuk masuk, jadi mereka tidak tahu apakah puncak itu ada. Dengan putus asa, dia mencari-cari di catatan badan intelijen di daerah itu, akhirnya menemukan sesuatu di peta yang compang-camping. Peta compang-camping itu adalah sesuatu yang Jing Wuchen temukan secara tidak sengaja beberapa waktu lalu. Kertas itu tidak dibuat seperti kertas modern, lebih seperti milik bencana kuno. Peta yang compang-camping itu menggambarkan sebuah tempat yang menyerupai puncak, tetapi terhubung dengannya oleh 4 puncak yang sedikit lebih rendah, yang tampaknya saling terhubung di kejauhan. Kelima puncak ini disebut pegunungan Qinlin 5 cincin. 5? Bukankah hanya ada 1 puncak di peta? Tanya Xiaoyan cemas, menatap peta dan semua orang bingung. Saya juga tidak terlalu yakin. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Jing Wuchen telah melakukan yang terbaik, kita hanya bisa mengetahui kebenarannya dengan pergi dan melihatnya. Kalau begitu, ayo pergi. Melirik semua orang, Xiaoyan yang tidak sabar mengaktifkan dokinya dan ingin terbang menjauh. Apa yang kalian cemaskan? Xiaoyan memelototi Xiaoyan dengan kesal. Jing Wuchen sudah menandai rute tercepat di Gunung Qinlin 5 cincin untuk kita di surat itu. Kita hanya perlu menemukan lubang cacing terdekat dan berteleportasi beberapa kali untuk mendekati tujuan kita. Wow! Xiaoyan sangat gembira. Jing Wuchen yang bijaksana, saya semakin menyukainya. Long Yi langsung berkata, apa Anda tidak malu? Hei, rasa suka yang saya maksud bukan seperti yang Anda pikirkan. Anda begitu kotor di usia semuda ini. Itu kekaguman. Apakah Anda mengerti? Balas Xiaoyan. Wajahnya memerah membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Setelah mereka sampai di kota terdekat, mereka menemukan lubang cacing, dan setelah beberapa putaran dan belokan, mereka keluar dari lubang terakhir. Tiba di kota Suantian, ujung paling utara benua Dodi. Sebelum mereka sempat membeku, hembusan angin dingin yang menggigit tertiup, mengancam akan menembus tubuh semua orang, sehingga membuat mereka merinding. Tempat sialan ini dingin sekali. Sambil menyesuaikan diri dengan suhu di bawah 0 derajat, mereka mengamati daerah sekitarnya. Kota Suantian diselimuti kabut, diselimuti es dan salju, dan jarang penduduknya. Bangunan-bangunannya yang terbuat dari batu besar berwarna abu-abu kecoklatan, sederhana dan megah, tapi ini hanya di dalam tembok kota. Di luar tak ada bangunan yang terlihat. Pemandangannya sunyi, hanya sesekali terdengar raungan binatang buas dari kejauhan. Menurut Jing Wuchen, tempat ini masih cukup jauh dari Gunung Qinlin 5 cincin. Kita hanya bisa terbang. Setelah itu, Xiaoyan mengumpulkan doginya dan melesat pergi. Semua orang segera mengikutinya. Saat itu di restoran tertinggi di kota Suantian, seorang pria sedang menikmati beberapa hidangan kecil dan segelas anggur dengan nyaman. Tiba-tiba melalui celah jendela, tatapannya tertuju pada Xiaoyan dan teman-temannya. Dia ketakutan sesaat dan buru-buru berdiri, melemparkan beberapa koin bergambar naga ke atas meja, lalu bergegas pergi, menerjang angin dan salju. Tiba-tiba angin dingin bertiup membuka kerah mantel bulu tebalnya, memperlihatkan sebuah tripod kecil yang terbakar yang disulam di dada jubah putihnya di baliknya. Dalam sekejap mata, lebih dari sebulan telah berlalu. Xiaoyan dan rekan-rekannya masih melayang di angkasa. Wajah mereka semakin tak sabar. Ya Tuhan, tempat itu sungguh terpencil, seru Xiaoyan dengan sedikit kelelahan.
Kita sudah terbang puluhan hari dan belum juga sampai. Sekarang akhirnya Anda mengerti apa maksud Jing Wuchen dengan jauh. Xiao Yan tersenyum kecut. Syukurlah Jing Wuchen yang membimbing kita. Kalau tidak, tanpa lubang cacing itu kita tidak akan sampai di sana dalam setahun. Kita bertahan sedikit lebih lama saja. Menurut peta, kita akan sampai sekitar 10 hari lagi. 10 hari lagi? Namun dengan perkiraan waktu yang kasar, semua orang bertahan dan melanjutkan penerbangan mereka. Jalanan itu sunyi dan dari waktu ke waktu makhluk-makhluk ajaib muncul di antara puncak-puncak bukit. Tapi kebanyakan dari mereka berbintang 3 atau 4. Merasakan kehadiran Xiao Yan dan rekan-rekannya, mereka tak berani mengganggu dan bersembunyi jauh di dalam puncak-puncak bukit. Sesekali makhluk-makhluk ajaib bintang 5 muncul, tetapi mereka juga segera melarikan diri. 11 hari kemudian, mereka akhirnya tiba di dekat lokasi yang ditandai di peta. Sejauh mata memandang, 5 puncak berselimut salju menjulang tinggi di atas pegunungan. Itu pasti pegunungan Qinlin 5 cincin yang disebutkan Jing Wuchen. Kelima puncak pegunungan Qinlin 5 lingkaran membentuk cincin, dihubungkan oleh rantai. Puncak tengah terjauh dari Xiao Yan dan kelompoknya, menjulang tinggi seperti pilar raksasa yang menjulang ke langit. Kehadirannya yang mengesankan membumbung tinggi ke angkasa. Hanya kabut berkilauan yang terlihat melayang di tengah lereng gunung. Seberapa tinggi di atas awan itu tidak diketahui. 4 puncak lainnya, 2 di setiap sisi, mengapit puncak tengah, menghadap Xiao Yan dan kelompoknya, seperti lengan yang saling berpelukan. Sambil menunjuk ke 5 gunung yang berselimut salju, Xiao Yan berkata, "Lihat, 5 gunung berselimut salju saling terhubung oleh rantai besi berusia ribuan tahun, membentuk cincin yang menyerupai satu tubuh. Saya yakin inilah sebabnya disebut 5 cincin, tapi saya tidak tahu mengapa disebut pegunungan Qinlin." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Berdasarkan peta, puncak di tengah adalah lokasi gua kuno yang kita cari. Menurut peta, gua itu seharusnya berada di tengah gunung, diselimuti kabut, dan sangat sulit ditemukan. "Kenapa? Naik saja ke gunung dan cari," tanya Kim Mu'er. Xiao Yan mendesah. "Lihatlah iklim dan ketebalan salju di sini. Saya rasa salju di gunung ini belum mencair selama bertahun-tahun, dan pintu masuk gua pasti tertutup oleh salju yang menumpuk. Itu hal yang baik, artinya kemungkinan orang lain menemukannya sangat kecil." Xiao Yan tampak sangat bersemangat, mendesak Xiao Yan. "Kalau begitu, ayo cepat bersihkan semua salju di area ini sesuai perkiraan lokasi yang tertera di peta. Bukankah kita harus mencari guanya?" "Iya, itu cuma salju, bersihkan saja." Yang lain setuju. "Tunggu." Melihat kerumunan yang bersemangat, Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya. "Saya punya firasat gunung ini tidak sesederhana yang kita duga. Baik medan maupun rantai-rantai itu sangat tidak biasa. Mari kita amati dulu." Dengan kata-kata ini, kekuatan jiwa tingkat niat menengah menyebar dengan cepat. Sesaat kemudian wajah Xiao Yan menjadi serius. "Ada apa?" tanya semua orang dengan tergesa-gesa. Xiao Yan berkata, "Kekuatan jiwa saya telah menyelimuti 5 puncak yang tertutup salju, dan saya telah menemukan bahwa selain satu binatang ajaib yang bertengger di atas setiap puncak, tidak ada binatang ajaib lain di dalam pegunungan. Hanya ada beberapa di tepi puncak, tetapi mereka bukan tingkat tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari 3 bintang. Jadi ini membingungkan. Hanya 5 binatang ajaib yang kuat di 5 gunung bersalju seluas ini." Bahkan Xiao Yan mengerutkan kening. Melihat Xiao Yan mengangguk, Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu dan sedikit khawatir. "Pasti ada yang tidak beres. Tuan Muda Xiao, apakah Anda sudah mendeteksi jenis binatang ajaib apa ke-5 bintang itu? Level berapa?" "Mereka semua berada di puncak bintang 6, tapi kita tidak tahu apa mereka." Xiao Yan menggaruk kepalanya dan menjelaskan mereka. "Kelima binatang ajaib itu penampilannya tidak bisa dibedakan satu sama lain. Tubuh mereka seputih giok, dan kepala mereka menyerupai harimau dan singa. Sepasang tanduk panjang tumbuh dari kepala mereka, dan sepasang pupil hijau zamrud
jernih dan hidup ketika mereka membuka dan menutup. Seperti mata bayi yang baru lahir. Tubuh mereka sangat besar, diperkirakan panjangnya lebih dari 100 kaki, dan tubuh mereka ditutupi sisik keras. Seperti berat glaser serusia 1000 tahun. Kaki mereka bahkan lebih kokoh, seperti pilar baja halus. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah warna tanduk mereka. Setelah mendengar deskripsi Xiaoyan, King Mu'er berkedip, kilatan aneh di matanya. Kemudian dia berkata, "Dari apa yang Anda katakan sepertinya itu adalah kilin salju yang telah lama hilang dari benua Dodi." Kilin salju? Tidak heran gunung ini disebut Gunung Kilin. Xiaoyan tercengang dan semua orang penasaran. Iya, King Mu'er mengangguk, ada sedikit kebanggaan di wajahnya yang cantik. Dalam hal memahami binatang ajaib, baik manusia maupun iblis tidak dapat dibandingkan dengan kami, para iblis. Kami bertarung untuk menyerap inti sihir, dan di antara para iblis tidak ada klan lain yang dapat dibandingkan dengan kami, para iblis darah. Kami adalah klan kerajaan para iblis. Xiaoyan tertawa dan berkata, "Lihat, betapa bangganya diri Anda. Ceritakan tentang kilin salju ini." Sejak pertunangan dengan King Mu'er, ia secara alami memiliki kesadaran sebagai seorang suami dan tidak lagi takut pada King Mu'er seperti sebelumnya. Sejujurnya, ia memang sedikit takut pada King Mu'er sebelumnya. Wanita kecil ini sangat keras kepala dan berubah-ubah ketika ia keras kepala. Mengabaikannya bukanlah hal yang benar atau salah. Akhir-akhir ini King Mu'er jauh lebih baik daripada sebelumnya, setidaknya di hadapannya. Baru saat itulah ia berani berbicara seperti ini kepada King Mu'er. Dulu, ia benar-benar tidak berani berbicara seperti ini kepada King Mu'er. "Saya tidak boleh sombong, tidak ada orang luar di sini." King Mu'er merutkan kening, merucutkan bibir dan berkacak pinggang. Temperamen keras kepnya kembali. Untungnya ia masih bisa tersenyum. Xiaoyan segera menyerah. "Oke, saya tidak menolak. Kalau begitu cepat katakan, semua orang menunggu." Semua orang, terutama Zijing, tertawa diam-diam, tetapi tidak tertawa terbahak-bahak. Begitulah. King Mu'er senang dengan bujukan Xiaoyan, mengangkat sebelah alisnya. Ia sangat menyukainya. Dengan riang, ia mencoba mengingat apa yang ia ketahui tentang kilin salju. "Saya pernah melihat informasi tentangnya di buku rahasia klan. Coba saya pikir-pikir. Saya ingat sekarang, kilin salju adalah binatang purba berelemen es. Secara individu, mereka tidak terlalu kuat, tetapi mereka jarang bertindak sendiri. Mereka bersatu dengan ganas. Jika salah satu dalam kesulitan, yang lain akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk membantu. Juga karena garis keturunan khusus mereka, kilin salju terhubung secara telepati. Begitu mereka bersatu, mereka dapat mengaktifkan serangan gabungan yang kuat dengan mengorbankan nyawa mereka. Seekor binatang iblis puncak bintang 6 bukanlah masalah, itu akan mudah diatasi. Tapi sekarang ada 5 dari mereka, dan mereka dapat mengaktifkan teknik serangan gabungan. Astaga, kekuatan mereka seharusnya sebanding dengan Dodi awal bintang 7 kan? Wajah Xiaoyan berubah serius. Masing-masing dari mereka berada di puncak bintang 6. Apa Anda pikir gabungan kemampuan bertarung mereka berlima akan sekuat 7 bintang awal? Bodoh. Apa Anda sudah makan begitu banyak selama bertahun-tahun dan masih belum punya otak? Dan Erming menatap Xiaoyan dan mencibir seolah-olah dia orang bodoh. Andalah yang makan tanpa berpikir. Xiaoyan langsung membalas. Sudah saya bilang, itu setara dengan Kaisar Do bintang 7 tahap awal, bukan binatang ajaib bintang 7 tahap awal. Binatang ajaib bintang 7 tahap awal umumnya tidak bisa mengalahkan Kaisar Do bintang 7 tahap awal, oke? Anda tidak mendengar dengan jelas dan hanya bisa omong kosong. Nan Erming frustasi dan berkata, "Itu kan binatang ajaib kuno, jadi bagaimana mungkin serangan gabungannya bisa kalah?" Feng Feng tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Hei, kalian berdua jangan berdebat. Kalaupun itu setara dengan Kaisar Do bintang 7 tahap awal, memangnya kenapa? Bukankah kita masih punya kemampuan bertarung tim? Seriuslah."
Xiaoyan tidak menyela argumen yang lain. Dia hanya terus menatap rantai itu. Ketika melihat mereka telah berhenti berdebat, kemudian dia berkata, "Saya tidak terlalu khawatir dengan serangan gabungan mereka. Seperti yang dikatakan Mu'er, efektivitas tempur individu seekor kinlin salju tidak tinggi. Bahkan untuk seekor binatang purba, kekuatan serangan gabungannya tidak akan jauh lebih kuat." Kemudian dia merutkan kening dan menunjuk ke depan. "Yang paling saya khawatirkan adalah rantai besi dingin yang membumbungkan kelima gunung bersalju itu." "Apa yang perlu dikhawatirkan dengan beberapa rantai?" Semua orang bingung. Saya selalu bertanya-tanya mengapa langkah besar seperti itu dilakukan untuk menghubungkan kelima puncak gunung Kinlin dengan rantai. Shen berkata, "Coba lihat lebih dekat. Bukankah posisi kelima puncak yang tertutup salju ini memiliki formasi misterius? Saya khawatir kelima puncak yang tertutup salju ini adalah formasi besar." "Formasi besar?" Semua orang terkejut. Setelah mengamati kelima puncak bersalju itu cukup lama, Nan Erming mengangguk berat dan berkata, "Kalau saya tidak berlatih keterampilan bertarung tim, saya benar-benar tidak akan bisa melihat petunjuk apapun. Saya merasa 5 puncak bersalju ini memang kecurigaan adanya sebuah formasi. Dan formasi ini samar-samar mirip dengan keterampilan bertarung tim yang kita latih. Dan rasanya seperti sedang memadatkan semacam kekuatan." "Benar sekali." Tatapan Suen tajam bak pisau, menatap puncak-puncak yang tertutup salju. Salju di gunung yang tertutup salju ini belum mencair selama ribuan tahun. Dan salju itu sendiri mengandung kekuatan dingin dan suram yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi. Rantai besi es juga sangat dingin. Ketika digabungkan, mereka saling melengkapi. Ditambah dengan sirkulasi udara dingin dan konstan di sini, kekuatannya tak terbayangkan. Kemungkinan besar karena inilah belum ada binatang iblis lain yang berani memasuki puncak salju. Kekhawatiran Suen semakin dalam. Dan perkenalan Mu'er mengingatkan saya bahwa kinlin salju memiliki atribut es yang sangat cocok untuk tempat ini. Ia juga dapat merangsang teknik serangan gabungannya. Jika kinlin salju dapat memobilisasi energi dingin dari dalamnya, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Semua orang tercengang dengan mendengar kata-kata ini. Setelah jeda yang lama, Zijing dengan hati-hati bertanya, "Tuan Muda Xiao, perkiraan kekuatan serangan gabungan kinlin salju dengan asumsi skenario terburuk. Saya rasa yang terkuat mungkin setara dengan kultivator bintang 7 tingkat menengah." Xiaoyan menjilat bibirnya. "Tapi jangan terlalu khawatir semuanya. Kekuatan pinjaman bukanlah kekuatan mereka sendiri. Jika menyerap seluruh energi dingin formasi, bahkan kinlin salju bintang 6 puncak pasti akan meledak dan mati." Feng Feng masih bertanya dengan cemas. "Tapi bisakah kita menahan serangan dari kultivator bintang 7 menengah?" Xuan berspekulasi. "Dengan kekuatan tempur kita tentu tidak takut pada kultivator bintang 7 awal. Namun di atas bintang 7 tahap awal, setiap level kemungkinan berkali-kali lipat lebih sulit daripada bintang 6. Dan karenanya jauh lebih kuat." Xuan tersenyum kecut. "Saya rasa dengan kemampuan bertarung tim kita mungkin bisa menahan satu serangan dari seorang kultivator bintang 7 tingkat menengah. Tetapi jika lebih dari satu, harga yang harus kita bayar kemungkinan besar akan sangat besar." Semua orang mengerti apa yang dimaksud Xiaoyan dengan sangat besar, dan gelombang kecemasan muncul di hati mereka. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Xiaoyan merenung sejenak sebelum berbicara. "Tujuan kita adalah menemukan gua kuno dan menghindari konflik dengan kinlin salju hingga saat-saat terakhir. Sekalipun pertarungan tak terhindarkan, kita tidak boleh memberi kinlin salju kesempatan untuk bersatu kembali. Saya rasa itu satu-satunya cara." Semua orang mengangguk, tetapi kegelisahan mereka masih ada. "Sepertinya kita dalam masalah sekarang. Peta menunjukkan gua kuno itu terletak di area yang diselimuti kabut di depan puncak tengah." Xuan melihat lokasi yang ditandai di peta. Ia menunjuk ketinggian puncak tengah yang diselimuti kabut dan tak terlihat.
Itu berarti kita harus melewati keempat puncak untuk sampai ke sana, yang sangat sulit tanpa membuat Kinlin saljunya tidak waspada. Tidak bisakah kita mengintari sisi keempat puncak, mengintari bagian belakang puncak tengah, lalu mengintari bagian depan? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Pegunungan itu membentang ribuan mil dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengintarinya. Jika kita terbang dengan kecepatan tinggi, kemungkinan besar kita akan menarik perhatian Kinlin salju di puncak. Feng Feng menggaruk kepalanya dan bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya perlu menerobos? Mungkin ada solusi lain. Sejumlah besar binatang ajaib tingkat rendah hidup di sepanjang tepi puncak salju, yang berarti Kinlin salju tidak mempermasalahkan mereka. Xiaoyan melihat ke depan dan berkata, jika kita menekan doki kita hingga 3 bintang atau kurang dari memasuki gunung, apakah menurut Anda Kinlin salju akan memperhatikan kita? Yang seperti semut? Iya, semakin kuat suatu makhluk semakin percaya diri ia. Kinlin salju pasti merasa sungkan untuk memperhatikan orang lemah seperti kita. Mata Jijing berbinar lalu meredup. Tapi Kinlin salju mungkin adalah penjaga gua kuno. Bahkan jika awalnya mereka merasa sungkan untuk menyerang kita, mereka tidak akan membiarkan kita mendekatinya. Saya tidak menyangka Kinlin salju akan membiarkan kita mendekati gua kuno. Xiaoyan tampak percaya diri. Tujuan kita adalah memberi Kinlin salju kesan yang salah, agar mereka tidak bisa menebak niat kita dan mengira kita hanyalah dodi tingkat rendah yang kebetulan menemukan tempat ini. Begitu kita mendekati kaki puncak tengah dan menemukan gua kuno, kita akan bergegas dengan kecepatan tinggi. Saat itu, bahkan jika Kinlin salju bereaksi, ia tidak akan bisa bersatu kembali. Monster bintang 6 tingkat puncak tidak akan bisa menghentikan kita masuki gua. Ya, itu ide yang bagus. Namun menekan doki kita akan memperlambat kita. Perjalanan panjang untuk mencapai puncak tengah, kata Kimuer sambil memiringkan kepalanya. Xiaoyan terkekeh dan bertanya dengan nada menggoda. Muer bodoh, Anda bersedia melawan 5 Kinlin salju secara langsung atau melakukannya perlahan? Ini. Kimuer terdiam dan cemberut karena malu. Xiaoyan tersenyum dan berkata, jika semua orang tidak keberatan, tekan doki kalian hingga bintang 3. Semuanya, jalan saja dan nikmati pemandangan es dan salju. Seperti dugaan Xiaoyan, begitu kelompok itu masuki area puncak salju, 5 tekanan kuat langsung turun, tetapi hanya bertahan sesaat pada Xiaoyan dan yang lainnya sebelum menghilang. Tampaknya strategi Xiaoyan tepat. Semua orang merasa lega. Feng Feng berkata dengan rasa takut yang masih tersisa. Reruntuhan itu memang tidak sederhana. Tuan Muda Xiao memiliki visi ke depan. Sepertinya jika kita tidak menekan fluktuasi doki dan malah berputar mengelilingi keempat puncak hingga ke belakang puncak pusat, Kinlin salju pasti sudah merasakan kekuatan kita begitu kita masuki puncak salju. Saya khawatir mereka pasti langsung melancarkan serangan gabungan. Wajah Xiaoyan sedikit memerah. Jangan memuji saya hanya berhati-hati. Namun tak lama kemudian semua orang menyadari bahwa semuanya tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Kelima puncak salju itu memang terhubung oleh rantai besi dingin membentuk formasi raksasa. Begitu mereka masuk, seolah-olah kehadiran mereka memicu formasi tersebut. Seketika angin dan kabut naik, suhu turun drastis, dan hawa dingin menusuk hingga ke sumsum tulang. Terutama karena jarak pandang terbatas. Pantas saja Kinlin salju tidak peduli dengan dodi bintang tingkat rendah. Xiaoyan merasakan dinginnya badai salju, melirik sekeliling. Pandangannya benar-benar kabur dari kejauhan. Kemudian dia berkata, di lingkungan yang keras seperti ini, dodi yang kekuatannya lebih rendah kemungkinan besar akan tersesat. Jika mereka tidak segera mundur, mereka akan terjebak tanpa peluang mencapai puncak pusat dan menemukan gua kuno. Xiaoyan terkekeh. Untungnya kekuatan jiwa saya masih kuat, kalau tidak kita akan tersesat. Semuanya ikuti saya dengan seksama. Dengan itu kekuatan jiwanya terpancar, namun sesaat kemudian ekspresi Xiaoyan berubah. Ia tidak menyangka
bahwa begitu ia memasuki puncak bersalju, jangkauan kekuatan jiwa tingkat menengahnya akan begitu kecil. Sioyan segera memberitahu semua orang tentang situasinya dan mereka semua menjadi cemas. Apa yang harus kita lakukan? Badai salju di sini begitu dahsyat dan kabutnya begitu tebal. Semuanya putih. Jika kekuatan jiwa kita tidak bisa mendeteksi jauh, kita akan mudah tersesat. Memang mungkin untuk memperluas jangkauan deteksi kekuatan jiwa secara paksa, tetapi kita akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa. Saya khawatir itu akan habis bahkan sebelum kita mencapai puncak tengah. Bahkan jika kita mencapai puncak tengah, kita tidak akan memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk menemukan gua itu sebelum kinlin salju dari puncak keempat tiba. Sioyan menggaruk keningnya. Dan sementara semua orang menunggu, ia berunding cukup lama sebelum membuat keputusan. Lanjutkan sesuai rencana. Kita akan mencoba mengandalkan indera arah kita sebelum datang ke sini. Dikombinasikan dengan deteksi kekuatan jiwa untuk mencapai puncak tengah. Jelas, perubahan mendadak itu membuat semua orang merasa sedih, tetapi mereka tetap bertekad untuk mengikuti langkah Sioyan ke depan. Gunung Kinlin 5 cincin hanyalah salju putih dan langit yang tertutup bulu angsa. Angin dingin yang menggigit bersiul keras dan pemandangannya menonton dan membosankan. Sioyan dan rekan-rekannya berjalan di dalamnya, seolah-olah mereka berada di ruang putih tertutup yang tidak berubah. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka tidak bisa membedakan timur, selatan, barat, atau utara. Mereka hanya bisa fokus pada arah mereka sebelumnya dan dengan keras kepala mengadakan deteksi kekuatan jiwa untuk maju perlahan. Yang merupakan tugas yang sangat sulit. Setelah berhari-hari berjalan, pemandangannya tetap tidak berubah. Jika bukan karena matahari terbenam dan terbitnya bulan, mereka pasti akan bertanya-tanya apakah mereka berjalan di tempat yang sama. Sudah larut, ayo cari tempat untuk beristirahat. Bulan tampak sama-sama di langit, cahayanya yang sejuk memantul di salju, memancarkan cahaya lembut keperakan, samar-samar dan sungguh indah. Meskipun malam itu indah, suhu di pegunungan bersalju sangat rendah, dingin menggigit. Dengan raut wajah tertekan, Sioyan memeluk King Mu'er dan meringkuk di dekatnya dan duduk. Saljunya lembut dan mereka langsung tenggelam di tengahnya, menyelimuti diri mereka dalam salju selimut kapas. Tiba-tiba erangan lembut yang hampir tak terdengar bergema. Apakah itu tangisan binatang kecil? King Mu'er terkejut sesaat, lalu tiba-tiba merasakan sesuatu menggeliat dan meronta di bawah pantatnya, tepat di sebelah titik sensitifnya. Ia langsung dipenuhi rasa malu dan marah, dan tanpa berpikir ia meraihnya dan mulai melemparnya. Tiba-tiba kicauan lembut lainnya menggetarkan hati King Mu'er tanpa alasan yang jelas. Ia berhenti dengan rasa ingin tahu mengamati makhluk kecil di tangannya. Itu adalah makhluk kecil yang ditutupi bulu merah muda pucat, dengan tanduk pendek di kepalanya. Makhluk gemuk itu mengayunkan cakarnya ke arah King Mu'er, menatapnya dengan mata merah muda pucatnya. Tidak ada tanda-tanda panik, hanya rasa ingin tahu. Dan cara ia menggelengkan kepalanya sangat menawan. Hewan macam apa ini? Amarah King Mu'er luluh melihat penampilan makhluk itu yang menggemaskan. Kemudian senyum gembira tersungging di wajahnya. Namun Sioyan terkejut. Coba saya lihat. Makhluk kecil ini adalah makhluk pertama yang mereka lihat sejak memasuki pegunungan bersalju. Entah ia berlindung dari deteksi jiwa atau ia telah menemukan mereka setelah mereka memasuki pegunungan tidak diketahui. Meskipun tampak tidak berbahaya, dengan fluktuasi doki hanya bintang 2, berhati-hati tetap merupakan tindakan terbaik. Yang lain juga menatap makhluk kecil itu dengan rasa ingin tahu. Namun sebelum Sioyan sempat mengulurkan tangannya, mata cerah makhluk kecil itu berkedip. Sedikit amarah terukir di wajahnya. Mata merah muda pucatnya berubah menjadi merah darah tua, dan dia membuka mulutnya, menyemburkan hembusan bila angin ke arah Sioyan. Menarik. Sioyan melambaikan tangannya, memadamkan bila angin makhluk kecil itu di angin dan salju. Dengan sekali lagi, ia merenggut makhluk kecil itu dari genggaman King Mu'er. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah selalu menonton video Min sampai selesai.
Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.